Kiranya kiranya apa yang akan kami dengarkan, kiranya apa yang akan Korea bicarakan nantinya Tuhan, bisa memberkati kami Tuhan. Berkati teman-teman kami yang masih belum bisa hadir Tuhan, entah dalam banyak kegiatan, perkuliahan, ataupun masih dalam perjalanan. Engkau berkati mereka Tuhan, kiranya di ibadah-ibadah yang lain, di kesempatan yang lain, mereka juga bisa merasakan hadirat-Mu dan juga bisa bergabung dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang bisa kami lewati, kami ingin sempurnakan dengan mengerti tentang firman-Mu yang benar Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Koreza silakan. Oke, Shalom semua, selamat malam. Selamat malam semua, selamat malam Pak Gun, Shalom. Halo, Oke, malam. Shalom, Shalom Pak. Oke, yang bisa nyalain kamera boleh nyalain kamera karena aku kayaknya pertama kali ya share di home GSK LB3 ya, Malang ya. Jadi boleh dong lihat-lihat wajahnya. Kalau kata lagu tadi, kalau kelak kita berjumpa, ya kan, kau sapa diriku. Ya, jadi boleh yang bisa nyalain kamera apa? Ya, tacap-tacap dikit aja, ya rambutnya bener-benerin dikit, nyalain kamera ya. Oke, eh teman-teman, aku akan mulai dengan sebuah landasan sebelum kita terbang ya, sebelum kita keliling ke eh, khotbahku malam ke sharingku malam hari ini ya. Landasannya gini bahwa manusia itu dibentuk dari prinsip-prinsip yang dia pernah dengar ya atau yang dia pernah terima yang dia pegang ya. Jadi kita sekarang ini ada karena ada prinsip-prinsip value-value atau mungkin quotes-quotes ya yang pernah kita dengar entah dari TV, radio, buku, orang tua, dari ibadah atau dari manapun, dari seminar, dari sekolah yang kita dengar, yang menempel kemudian kita jadikan pegangan, ya. Coba nih yang beberapa yang on cam aku mau tanya, apa sih quotes atau value yang kamu pernah dengar dari mungkin orang tua atau dari guru yang kamu keinget sampai sekarang? Ya, coba Stefan dulu deh. Stefan ada ingat apa nggak yang kamu pernah kepikir ya? Terus sampai sekarang masih ingat apa? Kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan, Oke, kebaikan. oke ya, itu satu. Oke, yang lain, Cita, Cita gimana? Cita ada ingat apa nggak? Kalau dari aku ada nih baru-baru ini dari teman kantorku yang bilang Apa kayak tuh? gini tuh. Em, Kalau dalam partnership ya apapun lah kerjaan pasangan eh, itu nggak akan bisa selamanya 100%. Kadang yang Mm-mm. bisa kadang dia bisa cuma 30%, ya kita harus kasih 170%. Dan tapi sebaliknya kalau kita nggak bisa 100%, dia juga pasti akan tolong gitu. Jadi Hmm. eh, kita nggak boleh hitung-hitungan lah dalam memberi effort Oke. kayak gitu sih. Oke, itu kamu eh, terngiang-ngiang dan kamu jadiin landasan dalam keputusan kamu nggak? Iya, Iya. itu sebenarnya quotes yang aku dengar baru-baru ini gitu kan. Oke, Cuman oke. setiap kali, terutama kalau di kantor ya, di kerjaan kayak Mm-mm. gitu, aku jadi lebih apa ya, nggak berhitungan lah gitu sih. Oke, oke. Satu lagi deh, Gloria, Gloria. Oh, Apa? mungkin kalau dari aku itu sih kok apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Oke, Jadi good. ya gitu. Jadi apa? Belum kelar tuh. Jadi lebih ke itu buat aku ngejaga diri aku dari hal-hal yang sekiranya negatif gitu. Oke, oke. Ya, jadi teman-teman, aku nggak akan tanyain semua karena nanti bisa habisnya ini apa kalian cerita soal ini. Tapi balik lagi, yang tadi landasan yang aku sampaikan adalah kita itu dibentuk dari prinsip-prinsip yang kita pegang. Ya, begitupun kekudusan kita itu tidak datang tiba-tiba, tidak muncul tiba-tiba. Ya, hidup yang sempurna serupa seperti Yesus itu bukan satu hal yang muncul tiba-tiba dalam doa semalam, doa 2 malam, doa 3 malam. Itu nggak muncul tiba-tiba. Ini harus berangkat dari keputusan yang kita ambil secara berulang, yang berangkat dari prinsip yang kita pegang.
Jadi ini satu hal yang teman-teman mesti ingat, bahwa apa yang akan, kayak tadi Gloria bilang, apa yang akan kita tuai nanti di masa depan kita, itu berangkat dari apa yang kita pegang, kita terima, kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu dari sekarang. Ya, dari sekarang. Amsal 22 ayat 6 katakan gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan ya, tidak akan. Ya, it's impossible. Tidak mungkin dia menyimpang. Kenapa? Karena dari sejak masa mudanya itu sudah dididik, sudah ada prinsip-prinsip kebenaran yang dia pegang. Ya, jadi teman-teman, ini satu formula kehidupan, satu rahasia rumus kehidupan yang aku bagikan malam ini khusus buat teman-teman GSK LB3 Malang, ya. Enggak sih, enggak khusus hanya kalian juga, tapi di home-home lain juga aku bagikan juga gitu ya. Tapi ini penting nih, satu hal yang mesti kita pegang, ya, bahwa apa yang akan kalian ambil, apa yang akan membentuk diri kalian nanti, itu akan sangat ditentukan oleh apa yang kalian ya berikan, apa yang kalian isikan ke hati dan pikiran kalian. Dan ini udah rumus yang baku, teman-teman. Ya, ini rumus yang baku. Kayak kemarin di Home Nusantara 3 aku bilang ada yang namanya rumus atau formula, itu sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah, tidak mungkin berubah. Ya, bahwa untuk menjadi apa misalkan air gitu ya, H2O gitu ya, maka formulasinya adalah apa dengan apa. Aku kebetulan kimianya nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi udah ada rumusan-rumusan yang eksak, yang pasti, yang tetap. Begitupun kalau kita mau bilang aku mau hidup kudus, ya. Aku mau nanti dipakai Tuhan untuk proyeknya Tuhan. Aku mau jadi warrior-nya Tuhan. Aku mau jadi pelayannya Tuhan. Teman-teman, ini nggak bisa terjadi begitu aja. Kita lihat ke langit lalu kemudian muncul kita jadi warrior. Ya, nggak kayak di film-film superhero. Ya, kayak apa film misalkan superhero zaman sekarang tuh apa sih? Zamanku dulu Satria Baja Hitam, nggak tahu kalian tahu atau enggak gitu ya. Ketahuan banget nih umurnya gitu ya. Atau misalkan Power Ranger gitu ya, yang pencet tombol lalu berubah gitu ya. Atau misalkan dari jam tangan gitu, dipencet terus dia berubah gitu. Enggak, kekudusan hidup kita itu bukan sesuatu yang bisa di on off atau sesuatu yang bisa muncul mendadak, ya. Dan ini sesuatu yang dilatih atau dididik dari sekarang. Menariknya, kalau kita mendidik, kalau kita melatih diri kita dari sekarang untuk belajar kebenaran, ya, untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran, Ibrani 1 ayat 9 katakan gini, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yang menarik di sini adalah kata-kata pertamanya di kalimat pertama. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ya, orang yang hidup kudus itu, perhatikan ini teman-teman. Orang yang hidup kudus, orang yang hidup benar, itu bukan orang yang menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Ya, perhatikan. Orang yang hidup kudus itu bukan orang yang menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Tapi orang yang kudus adalah orang yang mencintai keadilan, membenci kefasikan atau dosa. Halo? Ya. Ini yang disebut dengan hidup kudus. Ya, orang kudus, ya. Orang kudus adalah orang-orang yang mencintai keadilan, membenci kefasikan. Jangan dibalik. Ya. Membenci keadilan, mencintai kefasikan. Jadi kalau kita mau bilang aku mau hidup kudus, aku mau hidup benar, ada prosesnya teman-teman, ya. Dan malam hari ini aku share rahasianya, formulanya, bahwa kita harus dididik, kita harus belajar dari sekarang supaya status kita itu nanti kita dapatkan. Jangan sampai kayak sarjana bodong, ya. Teman-teman tahu sarjana bodong, ya, nggak pernah ikut kuliah, nggak pernah bayar uang sekolah, nggak pernah ikut ujiannya, ya, nggak pernah ngikutin program-program kampus, tahu-tahu pas wisuda datang, terus dapat ijazah, ya, tahu-tahu dapat ijazah, tahu-tahu self claim, mengaku-ngaku bahwa saya sudah kudus, saya sudah benar, ya, tapi balik lagi, semua akan diadili di hari penghakiman. Dan aku selalu katakan ini, waktu itu aku katakan di Warrior Conference Surabaya gitu, aku katakan pilihannya itu cuma dua, ya. Orang yang mengasihi Tuhan sama yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, nanti akan memerintah bersama-sama. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya, ini akan disebut sebagai pembuat kejahatan.
Ini jelas ada ayat firman Tuhannya. Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi pilihannya cuma dua, nggak ada tuh di tengah-tengah. Kudus nanggung tuh nggak ada, kunang itu nggak ada ya. Saya kunang kak, kudus nanggung gitu ya. Kudus banget sih enggak, ya tapi juga nggak kotor juga enggak. Karena itu akan ketahuan dari isi hatimu. Sama seperti Lot, ya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Ini minggu lalu di Stephen di Nusantara 3 aku udah share ayat ini ya. Tapi kita menarik menemukan satu fakta yang menarik di sini. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 ya dikatakan gini. Tetapi ia atau Allah menyelamatkan Lot ya, orang yang benar dari Sodom Gomora ya, yang terus-menerus menderita. Perhatikan ya teman-teman, perhatikan ya. Ini aku copy deh biar teman-teman bisa baca ya. Aku copy di kolom chat biar teman-teman bisa baca. Ya. 2 Petrus 2 ayat 7 ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita. Perhatikan ya, dia menderita. Menderita oleh apa? Oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab si Lot ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, ini yang harus kita kejar, teman-teman. Hati yang menderita terhadap dosa. Hati yang menderita terhadap keadaan atau situasi dunia yang jahat. Kalau misalkan kita masih mendengar celetukan-celetukan dari teman-teman di komunitas, ini sangat sering terjadi, ya, sangat sering terjadi. Teman-teman di komunitas yang nyeletuk gini, aduh, ntar aja kali ya pulangnya ya, matinya ntar aja deh gitu. Ya, nanti deh kalau gue udah nikah, udah punya anak dan lain sebagainya. Ya. Nah, orang-orang yang masih belum punya kerinduan yang kuat untuk menantikan langit baru, bumi baru. Ini aku cuma bisa bilang gini, ini orang-orang yang hatinya itu belum terebut oleh kerajaan surga. Kenapa? Karena dia masih menikmati hidup di dunia yang fasik. Dia masih menikmati. Dia nggak ada masalah. Sama seperti gini, waktu itu kemarin aku pas lagi jalan pagi sama istriku, terus kemudian kita ngobrol, terus kita lagi ngomongin tentang bau bau pesing deh di satu ruangan gitu ya. Pokoknya bau nggak enak di dalam satu ruangan gitu ya. Terus kita bilang, tapi heran loh ada orang-orang yang di dalam situ tuh nggak merasa terganggu. Kok bisa ya? Padahal kita yang baru masuk aja tuh langsung pas cium langsung terganggu sama bau ini. Bau ini nggak enak banget, mengganggu banget gitu ya. Nah terus akhirnya kita ngobrol terus kita bilang, iya ya. Kalau orang udah ada di situasi yang kotor, nggak situasi nggak bersih, untuk waktu yang lama dia tidak lagi merasa itu tempat yang kotor. Ya, jadi orang-orang yang kamu juga pasti gitu deh. Misalkan kita pas masuk sebuah ruangan ya, kita dari ruangan lain, ruangan yang bersih yang tidak ada baunya, kita masuk ke toilet yang bau pesing misalkan. Pas awal-awal itu kita terganggu banget, bener nggak? Kita langsung hidungnya langsung narik gitu, nggak enak banget, bau banget. Tapi coba lama-lama di situ, ya nggak terganggu lagi, nggak terganggu lagi. Nah, ingat Yesus datang membawa pemisahan antara orang-orang yang sadar mana hidup kotor, mana hidup benar. Ya, nah di sini katakan kalau orang yang benar seperti Lot, dia akan terus-menerus menderita. Nah, orang yang terus-menerus menderita inilah yang akan punya kerinduan yang kuat untuk aku tuh menanti-nantikan LB3. Mungkin kalau kita bilang pulang itu beberapa masih sensitif gitu ya. Tapi kalau kita pakai kata-kata menantikan untuk berada di LB3 gitu ya. Ini hanya orang-orang yang benar. Ya, perhatikan, hanya orang-orang yang benar, yang hatinya sudah lurus, hatinya sudah terbentuk, ya, hatinya sudah kualitasnya kualitas kudus. Yang begitu dia hidup di tengah-tengah orang yang hidupnya sembarangan, tidak menghormati Allah, tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, dia gelisah, dia nggak nyaman. Ya, kalau misalkan ada orang-orang yang bisa menikmati kerja di perusahaan atau kuliah sama teman-teman satu geng, satu komunitas yang terbiasa nyontek, terbiasa curang, terbiasa bohong, terbiasa korupsi kecil gitu ya. Dan dia tidak terganggu sama sekali dengan itu. Ada yang salah dengan hatinya. Ada yang salah dengan hatinya. Ya. Dan hati ini bukan satu hal yang bisa di-switch tiba-tiba seperti saklar gitu ya. Aku mau hati yang tidak nyaman, aku mau hati yang nyaman, aku mau hati yang kudus, aku mau hati yang tidak kudus. Nggak bisa. Karena menariknya di 2 Petrus 2:14 ini ada lanjutannya.
Ya, dan di sini rahasianya. Ya. Ya, 2 Petrus 2 ayat 14. Mata orang-orang yang tidak mengasihi Allah ya, mata orang-orang fasik ini. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Bahkan orang-orang yang tidak kudus ini, orang-orang yang membenci, orang-orang yang fasik ini, mereka memikat orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang berdosa itu tidak pernah mau sendirian. Ya, dia akan ngajak orang. Ya, bolos ngajak orang gitu ya, minum-minuman miras gitu ngajak orang gitu ya. Yang menarik di sini, ini jawabannya ada di sini. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Ya, ini waktu saya nemuin ayat ini dan menemukan kata-kata ini kata-kata yang bagus banget. Itulah kenapa judul khotbahku malam hari ini adalah A Trained Heart, hati yang terlatih. Bahwa ternyata ya, status kita itu ditentukan latihan apa. Ya, status kita ditentukan oleh latihan apa yang kita berikan untuk hati kita. Ya, di sini dikatakan kenapa orang-orang ini tidak pernah jemu berbuat dosa? Karena hati mereka itu udah terlatih, trained, a trained heart, hati yang terlatih dalam keserakahan. Seperti yang Raja Salomo bilang di pengkhotbah, ya. Kalau teman-teman baca di kitab pengkhotbah itu Raja Salomo katakan gini, aku tidak merintangi, ya, aku tidak merintangi diriku dari apa yang mataku inginkan, ya. Jadi nggak ada tuh, aku kepengen ini, aku usahain, aku kepengen ini, aku kejar, aku kepengen ini, aku kejar, ya, aku mau ini, aku kejar, ya. Dia terlatih, ya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, ya. Makanya mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Ini beda sama orang Kristen yang bisa jatuh dalam dosa tapi tidak menikmati dosa. Halo teman-teman, nangkep bedanya ya? Yang satu ya tidak jenuh, tidak pernah jemu. Ya, yang satu bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi dia tidak menikmatinya, dia menyesalinya setengah mati bahwa dia jatuh dalam dosa. Dan yang lebih penting lagi, harus berprogres, jangan dosa yang sama berulang kali, gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Ya, bahwa hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kenapa? Ayat 15-nya, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Ya. Jadi ini bicara tentang kekudusan kita, itu bicara tentang keputusan kita untuk melatih diri kita, melatih hati kita dan tetap berada di jalan yang sudah disiapkan buat kita. Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Nanti di bagian akhir aku akan share kenapa kok bisa ada jalan yang disiapkan buat kita. Tapi poin yang pertama yang kita mesti sama-sama ingat teman-teman bahwa untuk bisa memperoleh status sebagai seorang yang kudus, seseorang yang benar, ya, kita butuh melatih hati kita. Ya. Jangan harap teman-teman bisa menghack formula ini. Ya. Jangan harap teman-teman bisa menghack rumus ini. Ya, teman-teman tahu rumusan ya. Rumusan itu udah eksak, udah pasti. Ya, ada orang-orang yang malas, yang bebal, ya. Itu mereka memilih untuk coba cari cara lain lah. Ya, itulah kenapa teman-teman jangan heran ada orang-orang yang memunculkan ajaran-ajaran kekristenan yang versi sederhana, ya, versi simple, versi minimalis. Kenapa? Karena malas sama yang ribet. Ya, mereka berlindung dari kegiatan-kegiatan agama yang mereka pikir cukup dengan beribadah ke gereja aja cukup, dengan pelayanan aja cukup. Bahkan orang-orang ini lebih sedihnya lagi teman-teman perhatikan ya. Orang-orang ini yang mensimplifikasi proses pertobatan, orang-orang yang menyederhanakan proses pertobatan, mereka menikmati prestasi-prestasi yang bodong. Ya, contohnya gini, daripada mereka bersukacita karena hati yang diri yang makin mengasihi Tuhan, mereka bersukacita sama kenaikan status pelayanan, kenaikan tanggung jawab pelayanan, jumlah jiwa yang ada di komunitasnya mereka, sound system yang makin canggih, gereja yang makin banyak cabangnya.
Ini permainan iblis. Ini permainan iblis yang membuat seseorang menikmati keberhasilan-keberhasilan bohong. Bukan bohong deh, bodong ya. Keberhasilan-keberhasilan yang semu, yang tidak ada nilainya di mata Tuhan. Orang-orang inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius gitu ya. Orang-orang yang berusaha berteriak-teriak, tapi aku akan melakukan segala sesuatu demi namamu. Tapi kata Tuhan, enggak, aku enggak ginosko dengan kamu, aku tidak menikmati kamu. Aku tidak ada dalam kamu, kamu tidak ada dalam aku. Hatiku tidak ada dalam kamu, hatimu tidak menangkap hatiku. Pikiran kita juga nggak sama. Kamu itu beda loh sama aku. Tapi kan, nah orang-orang yang kayak gini nih balik lagi. Yang menikmati dan yang tertipu sama kesuksesan-kesuksesan yang bodong, ya mereka pikir dengan melakukan hal-hal yang dianggap benar, saya sudah selamat. Nah ini ada di Yeskiel ya. Yeskiel 14 ayat 7 sampai 8 ya. Ini tegurannya keras ini. Ya. Karena setiap orang, kata Tuhan gitu, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku, perhatikan ya. Lalu kemudian orang-orang yang menyimpang dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya, ya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, ya, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, ya. Lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripada Tuhan gitu ya. Terus dikatakan, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini menunjukkan kemarahan Tuhan terhadap orang-orang yang menghadap ke Tuhan, mengharapkan petunjuk, minta diarahin, minta hikmat, minta doanya dijawab. Tapi perhatikan tadi ya, di situ dikatakan apa? Yang menyimpang dari Tuhan. Padahal dia menyimpang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, dia menjunjung berhala-berhala dalam hatinya. Berdoa sama Tuhan, tapi masih sangat mengasihi, menghormati apa? Kekayaannya. Masih menjunjung tinggi apa? Rumahnya. Masih menjunjung tinggi jabatannya. Masih menjunjung tinggi apa misalnya? Hobi-hobinya, ya. Dan yang ketiga di sini dikatakan dan yang menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang udah tahu hal ini bakal bikin dosa, tetap dia taruh di depannya, ya. Udah tahu nih misalkan sosial media yang gambar-gambarnya jorok gitu ya, itu bisa membuat dia jatuh dalam dosa, tapi dia tidak melakukan apapun terhadap itu. Udah tahu komunitasnya, gengnya, kerjaannya, ngomongin orang, nyakitin orang, melukai orang, dia tetap ada di situ. Dia tidak menyingkirkan batu sandungan ini dari hadapannya. Ya, tiga hal ini. Lalu kemudian kucluk-kucluk menghadap Tuhan. Tuhan, aku mau minta bantuanmu. Tuhan, aku mau minta hikmat darimu. Tuhan, aku mau minta petunjuk darimu. Apakah aku harus menikah dengan wanita ini atau enggak? Apakah aku harus mengambil pekerjaan ini atau enggak? Ya Tuhan katakan di sini, aku akan melenyapkan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang hatinya jauh daripadaku, tapi tetap meminta petunjuk dari aku, ya. Tapi dia tidak mau menghilangkan berhala-berhalanya itu, ya. Ini menggambarkan apa teman-teman? Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu punya sistem, Tuhan itu punya formula, benar nggak? Tadi di awal kan kita bilang soal formula-formula, benar nggak? Ya, ayat ini semakin menegaskan bahwa Tuhan itu punya, bahasanya Pak Eras, tatanan. Ya, Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu punya tatanan, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dibongkar-bongkar, nggak bisa dihack, nggak bisa dicari versi gampang, nggak ada. Kalau kamu mau hidup kudus, maka kamu harus melatih hatimu untuk kudus. Kalau kamu hidup kudus tapi kamu tidak melatih hatimu ya untuk hidup kudus, malah melatih hatimu untuk hidup dalam keserakahan, nggak bisa ya. Itulah kenapa teman-teman ya jujur aja. Itulah kenapa sampai sekarang jangan kaget. Serius nih, aku ngomong serius ya, teman-teman jangan kaget kalau teman-teman ketemu orang-orang yang statusnya Kristen. Ya, pelayanan udah lama, jabatan pelayanannya tinggi, tapi bisa-bisanya lo jatuh dalam dosa konyol. Dalam dosa yang gak masuk akal. Lah kok bisa? Jawabannya bisa, betul. Bisa. Kenapa? Karena ternyata hatinya belum train untuk jadi kudus. Hatinya tidak terlatih untuk jadi kudus. Selama ini, kekudusan hanya topengnya. Sedih ya teman-teman? Sedih banget. Ya, dan itu
mengancam kekristenan. Aku ngomong serius nih ya. Ini mengancam kekristenan. Kenapa? Karena kamu bayangin generasi Z. Mereka melihat orang-orang di atas yang jabatannya pemimpin-pemimpin. Tapi ternyata nggak sama sekali menggambarkan kehidupan yang kudus atau kehidupan yang berjuang hidup kudus. Kau bayangin gereja komunitas ya diisi sama orang-orang kayak gini. Apa nggak rusak itu generasi berikutnya? Ayo. Benar nggak teman-teman? Dan kalau kalian nggak terbakar, kalau kalian nggak terusik, kalau kalian nggak terganggu sama fakta ini, dan kalian tidak mau mengubah haluan masa depan kekristenan, there's something wrong with you guys. Ya, ada yang salah dengan kita. Kita harus fix kekristenan, dan itu harus dimulai dari sekarang. Ada alasannya kenapa kalian ada di home ini. Karena home ini punya satu kesibukan, mengkoreksi hidup kalian, benar nggak? Ya, ini kalian ada di home kenapa? Karena harus dikoreksi terus-menerus, harus direvisi terus-menerus, harus diingetin terus-menerus. Karena kalau nggak nanti, ya 2 Timotius 4 ayat 3 nih. Ya, 2 Timotius 4 ayat 3 aku share di layar. Akan ada masanya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Teman-teman, aku berani taruhan. Ya, aku berani taruhan. Nanti di hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, akan muncul gereja-gereja modifikasi. Ya, akan muncul kekristenan modifikasi. Kok bisa? Bisa. Karena jumlah orang Kristen sekarang udah lebih banyak dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ya, gereja-gereja itu udah banyak banget. Orang Kristen udah banyak banget. Ya, benar nggak? Ya kan? Coba di Malang aja gereja ada berapa? Hitung aja. Aku pelayanan-pelayanan warrior ke daerah-daerah itu ya. Itu setiap ruko itu ada gerejanya. Ya, ada gerejanya. Ya, jumlah orang Kristen gereja itu bertambah terus. Tapi kalau misalkan kita tidak menciptakan, kita tidak ikut ambil bagian menghasilkan generasi yang terlatih untuk hidup kudus, maka nanti tahun-tahun ke depan akan muncul gereja-gereja modifikasi. Statusnya gereja, namanya gereja. Ya, nama komunitasnya gereja. Tapi orang-orang yang hidup di dalamnya sama sekali nggak mencerminkan kehidupan yang Kristus tunjukkan. Kok tahu kok? Udah kelihatan polanya dari sekarang. Bener nggak? Kayak yang tadi aku bilang, ya, apa yang kita tuai di masa depan nanti itu kelihatan dari apa yang kita bentuk dari sekarang. Halo? Ya, jadi kalau misalkan kita tidak bergerak, do something untuk generasi kita dan generasi di bawah kita akan menuai kekristenan modifikasi nanti. Kekristenan yang melenceng, meleset. Ya, karena akan ada waktunya nanti point of no return. Ya, oke, aku tadi udah kasih tahu rumusannya, fakta-faktanya, dan bahaya yang mengancam kita. Pertanyaannya adalah gimana kok supaya aku bisa punya a trained heart? Ya, dimulai dengan satu hati yang sungguh-sungguh bilang aku mau mengasihi Tuhan. Ajar aku untuk mengasihimu. Ya, udah ini aja dulu. Karena untuk ngucapin gini itu nggak gampang teman-teman. Ya, sedikit sekali orang yang berani berkata dalam hatinya, aku mau mengasihimu secara serius. Aku mau mengasihimu secara total. Aku mau mengasihimu seluruhnya. Ini sedikit sekali yang berani berkata seperti ini. Yang ada hanya orang-orang, aku mau mengasihimu di bagian yang ini aja. Aku mau mengasihimu 30% aja. Tapi kalau malam ini teman-teman diingetin, teman-teman dikasih warning, teman-teman ditegur gitu ya. Teman-teman, kita mulai malam ini dengan bilang aja, aku mau mengasihimu. Aku mau mengasihimu Tuhan secara serius. Nggak ada hal yang kuingini selain mengasihimu. Itu aja doa kita. Nggak ada yang aku inginin selain mengasihimu. Ajar aku untuk mengasihimu. Karena nanti Tuhan akan bekerja secara ajaib, teman-teman. Ya, ini bukan perkataan orang yang nggak pernah menjalani kekristenan gitu ya. Ini perkataan orang yang hidupnya udah diubahkan. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, ya, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Perhatikan bagian terakhirnya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalau kamu hidup kudus, kalau kamu mau berkualitas ilahi, jadi manusia berkualitas ilahi yang tinggi, yang berkualitas tinggi, ya, dan kamu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, ya,
bukan dengan caramu, ya, bukan dengan usahamu, tapi dengan hati yang mau mengasihi Tuhan, nanti di 2 Petrus 1 ayat 3, Tuhan akan menganugerahkan kepada kamu segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Nanti kamu akan ngerasain benar pertolongan Tuhan. Ada apa? Bisa kamu tiba-tiba ketemu sama orang-orang yang mau hidup benar, yang gairahnya hidup benar. Tiba-tiba kamu bisa ketemu sama quotes atau ayat yang negur kamu. Tiba-tiba kamu bisa ketemu sama eh, khotbah yang negur kamu. Tiba-tiba kamu bisa ketemu sama masalah yang malah menyelamatkan kamu dari dosa. Tiba-tiba kamu bisa ketemu berkat hal baik, hal yang di luar dugaan kamu, yang bisa membuat kamu hidup saleh. Ya, ini aku alamin sendiri, teman-teman. Ya, dan banyak orang-orang lain yang mengasihi Tuhan juga mengalami ini. Mereka pikir waktu mereka kena masalah, mereka orang yang paling tidak beruntung di dunia. Mereka orang yang paling berdosa. Mereka pikir mereka orang yang gagal. Tapi setelah berapa tahun, pas nengok ke belakang, mereka baru sadar. Kalau masalah itu nggak datang, aku mungkin sekarang hidupnya berantakan. Kalau waktu itu Tuhan nggak selamatin aku dengan mengeluarkan aku dari tempat kerja yang itu, aku mungkin sekarang hidupnya nggak seperti sekarang. Aku mungkin hidupnya udah kotor. Dan ada banyak kesaksian dari orang-orang yang ada di jalan yang benar, yang sudah tidak bisa lagi salah, karena Tuhan menolong mereka dari awal hidupnya mereka. Tapi kuncinya ada hati yang terlatih, a trained heart, hati yang dilatih. Lewat apa? Di sini udah jelasin. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 udah dikatakan. Dia akan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Lewat apa? Pengenalan kita akan Dia. Ya, jadi nggak datang tiba-tiba, nggak lewat sajen, ya. Nggak lewat sajen, nggak lewat persembahan yang kamu rutin kasih, nggak lewat persepuluhan yang kamu rutin kasih, tapi lewat pengenalan kita akan Dia, ya. Dan kemudian kita menemukan keindahannya Dia, lalu kita jatuh cinta sama Dia sampai kita berkata, aku mau mengasihimu. Nggak ada yang kuingini selain mengasihimu. Nanti kuasa ilahinya akan memberikan kepada kita tools-tools. Ya, ibaratnya itu senjata-senjata. Ya, buat kita bisa ngelewatin hari demi hari. Jadi nanti percaya deh teman-teman. Waktu ada kesempatan buat berbuat dosa, itu dengan caranya Tuhan, kita bisa dilindungi. Kita dijauhkan dari kesempatan itu. Ya, bisa loh begitu, bisa. Ya, misalkan kita lagi menuju ke nongkrong sama teman-teman, ya, mau nongkrong nih, mau nongkrong gitu ya. Dan ini komunitas yang kita tahu kalau di dalamnya omongannya udah pokoknya udah omongan yang nggak bener deh. Nah, Tuhan tuh bisa arahkan kita. Tuhan bisa lakukan dengan caranya Tuhan. Entah gimana kita bisa batal ke sana. Ya. Tapi bisa nggak kita melawan? Bisa. Bisa. Gitu ya. Misalkan nih, kamu entah gimana caranya Tuhan gitu ya. Pokoknya kamu dibuat harus putus sama pacarmu. Gitu ya. Kamu dibuat harus putus nih sama pacarmu gitu ya. Caranya nggak tahu deh Tuhan gitu ya. Tapi ternyata putus itu membuat kamu terlepas dari dosa zina misalkan gitu ya. Dosa seksual misalkan gitu ya. Itu bisa. Ya, Tuhan melihat hati orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan melihat orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, dan nanti Tuhan akan iringin, Tuhan akan jaga, Tuhan akan melindungi sampai kita di satu titik seperti Lot tadi, orang benar yang hatinya terusik, ya, orang yang hatinya gelisah sama ketidakbenaran. Jadi kalau sekarang kita kita masih tidak merasa ada masalah dengan dunia ini, dengan kejahatan-kejahatan, dengan ketidakadilan di dunia ini, dengan hal-hal kotor di dunia ini, berarti hati kita masih harus dilatih lagi, teman-teman. Ya, kita masih harus berproses, tapi prosesnya harus berprogres. Ya, karena balik lagi, kekudusan hidup itu tidak datang tiba-tiba. Ya, hidup benar itu nggak muncul tiba-tiba. Harus ada train heart, harus ada hati yang dilatih.
dilatih mengambil keputusan-keputusan yang benar, dilatih untuk setia, dilatih untuk tetap berada dalam prosesnya Tuhan. Walaupun ini nggak enak nih gitu ya. Aduh nggak enak banget. Yang lain udah ke melanglang buana. Yang lain kayaknya menurut standar dunia udah sukses, sudah berhasil sana sini. Tapi kok gue masih di sini-sini aja. Tapi aku nggak mau khawatir. Ya khawatir dikit ada gitu. Tapi aku percaya sama Tuhan. Jalannya Tuhan yang terbaik. Versinya Tuhan pasti yang terbaik. Udah ikutin aja. Walaupun mungkin kita nggak berhasil menurut versinya dunia. Tapi kita berhasil di mata Tuhan. Ya, dan ini adalah orang-orang yang akan diajak untuk memerintah bersama-sama. Bayangin, kamu bayangin seorang jenderal yang ditugaskan membentuk tim tentara untuk berperang ke sebuah daerah, ya. Lalu dia punya dua pilihan, tentara-tentara muda atau tentara-tentara yang expertise, yang highly trained, gitu ya. Mana yang akan dia pilih untuk misi yang besar? Highly trained, pasti, jelas, gitu ya. Jadi, teman-teman, aku berharap kita ketemu betul-betul di LB3. Ya, kalau kalian nanti di LB3, di LB3-nya Malang ya nggak apa-apa. Aku LB3 Jakarta nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin nanti naik pesawat gratis, nggak perlu bayar. Kita bisa sering-sering ketemu ya. Ada kereta cepat. Bahkan teknologinya harusnya jauh lebih canggih dari sekarang. Kenapa? Karena nggak ada korupsi, ya kan? Ya nanti, wah, aku udah kebayang deh majunya, maju banget gitu ya. Nanti kita bisa ketemu. Kalau mau main di Malang, nanti kita LB3, aku LB3 Jakarta, LB3 Tangerang, monggo atuh gitu ya. Apakah namanya nanti masih Malang, Jakarta, Semarang dan lain sebagainya? Nggak tahu nanti gitu ya. Itu bukan urusan kita gitu ya. Tapi yang penting urusan kita adalah memastikan kita kumpul bersama di LB3. Amin teman-teman ya. Jadi aku menantikan kalian. Tapi yang jelas sebelum ke sana kita harus highly train dulu. Kita harus sangat-sangat terlatih. Sampai kita tidak lagi menyukai, tidak lagi menikmati dosa. Ya, oke, sip. Dah gitu aja. Oke. Thank you, Ko. Sama-sama. Sebelum nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan, kayaknya kita foto dulu sebelum pada bubar ya. Boleh, yuk, yuk. Kita foto dulu. Dokumentasi. Buat yang bisa on cam, teman-teman. Kita foto sebentar. Terus kita akan terus nanti Koreza berdoa, langsung kita ada sesi pertanyaan. Yuk. Tunjukkan pose terganteng kalian, tercantik kalian, weh. Weh, ini Aren sama berapa orang itu? Di asrama itu. Ini juga ada beberapa temen yang baru pertama join kok ini. Ada beberapa Oh. teman. Oh ya, halo, yang mana nih, Aku juga kurang tahu nih. Ya siapapun kalian senang lihat kalian di sini. Ada beberapa nama yang asing, cuman nggak apa-apa. Selamat bergabung di Home LB3. Yang asing lalu menjadi keluarga ya. Iya. Memang Home ini bukan untuk gereja doang sih, Ko. Ini aku bikin sebagai komunitas untuk menjaring anak-anak muda. Jadi Keren. bukan terbatas dari sinode mana enggak. Ini ada beberapa sinode. Wah, kalian sangat laki ada di komunitas ini. Bawa api ini ya. Komandan, tolong diarahkan ini. Yuk, Jangan sampai sia-sia nih. Ayo yang belum, ayo yang bisa open cam, Ayo, sekalian yang bisa kenalan. open cam. Sekalian kenalan. Udah? Hai semua, hai. Ayo. Udah, kalau nggak bisa mungkin ada yang masih kerja, tadi ada yang izin, mungkin nggak apa-apa, kita It's foto okay, nggak apa-apa. yang bisa aja, Velin ya. Minta tolong difotoin yuk. Ayo siapkan pose terbaik kalian. Widih, gimana nih posenya gimana yang terbaik? LB3 dong Gimana ini. nih? Oh, LB3 LB3. dong. LB3. Begini, 2 atau 1? 1, 2. 1 ya, oke. 1 boleh, 2 boleh. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. LB3 Terima siap kasih, nembak. teman-teman. Terima kasih. Ayo, kita doa dulu, Ko.